ini memenuhi kebutuhan kita. Ketika seorang sahabat tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini banyak kebutuhan kami. Bagaimana kami memenuhi kebutuhan kami?" Maka Nabi menjawab, "Amalur rajuli biyadi, atyabul kasbi." Mata pencaharian yang terbaik, kata Nabi, yang pertama, amalur rajuli biyadi. Orang itu bekerja dengan anggota tubuhnya. Maka ketika orang bekerja ada hasilnya, itu lebih baik bagi orang itu ketimbang dia meminta-minta. Juga pernah ada orang pemuda yang sehat, yang kuat, datang ke Rasulullah minta sedekah. Nabi serahkan bukan makanan, bukan uang, namun yang Nabi serahkan kapak. Ini kapak cari kayu bakar, itu lebih mulia ketimbang kamu ini meminta-minta. Yang kedua, Nabi mengajarkan juga wa kullu bai'in mabrur. Setiap transaksi, setiap jual beli yang itu baik. Nah, ukuran jual beli yang secara umum baik adalah yang pertama, tidak mengandung khianat. Nyo kecirada puduk kue di kedai kopi. Padung yum pakeci, yum ni publo nyo 2.000. Natulak kalau untuk 1.000 moto rupiah ke kedai kopi. Namun kedai kopi jual kuenya itu 3.000, kon 2.000. Maka 1.000-nya itu harga khianat. Itu haram hukumnya. Kecuali orang kedai kopi itu beli kuenya langsung, padahal ada moto, agak bayi tunai, dan itu jadi milik dia, dia boleh mau jual 3.000, mau 4.000, mau 5.000. Namun menyohan, maka itu kue masih milik kecil rada, dan gepegah pesan kuno yumni 2.000 rupiah, 1.000 moto kegoknya 50 rupiah ke kedai kopi. Nah, kayak kuenya itu nggak habis, menjadi tanggungan Pak kecil rada. Maka yang dijual 2.000 rupiah, namun jika lebih, maka harga kelebihan adalah harga khianat. Dan makna baik yang kedua dalam jual beli itu secara umum adalah dia tidak ada tipuan-tipuan. Jikalau tipuan-tipuan, maka itu dia harga nipu-nipu. Ya, itu juga diharamkan. Baik, ini malam kita masuk ini ke jual beli. Di antara yang Allah halalkan adalah jual beli. Yang Allah haramkan itu riba. Apa itu jual beli? Secara bahasa ini muqabalatu syai'in bi syai'in malan kana aw ghairi. Ini menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi ba'a yabi'u bai'an, secara bahasa artinya dia mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Maka jamun juga nama mata uang, orang menukar padi on garam. Orang menukar ini ya mungkin pakai ija on padi. Nah, sampailah ada mata uang, baru dia namanya transaksinya jual beli, tukar barang dengan uang. Nah, secara syar'i apa itu jual beli? Tamliku bi'iwadin ala wajhin maksus, au muqabalatu malin bibalin ala wajhin maksus. Ini menukar harta dengan syarat yang khusus. Orang punya padi, ada orang punya uang. Nah, padinya dijual, diganti dengan uang. Maka ala wajhin khusus, ini ada juga akadnya. Nyo padi lumpublo, sekilo sekian. Yang beli membayar berapa harganya. Maka ini makna jual beli. Apakah boleh? Al-Quran langsung mengatakan dalam Al-Baqarah 275, ya ayyuhalladzina amanu
Sebelumnya 275 ini ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta awak dan di antara awak dan dengan cara yang batil, illa an takuna tijara antaradin minkum, kecuali itu barang niaga, barang perdagangan yang kalian ridhoi. Terus sambungan ayat ini adalah wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Karena kebutuhannya nggak mau mengganti barangnya, maka kelaparan akhirnya meninggal. Maka ini secara ayat itu boleh, dan hadis itu banyak menjelaskan. Yang pertama kita bilang bahwa wa kullu bai'in mabrur, boleh jual beli yang baik, dan para sahabat itu mencontohkan. Seorang sahabat bahkan dijamin dengan surganya karena jual belinya, namanya Abdurrahman bin Auf, nyawuru Mekah, dan diantara sahabat yang dijamin surganya inilah Abdurrahman bin Auf. Yang kedua ada Utsman bin Affan, saudagar juga, pedagang juga. Maka ini di masa Rasulullah juga banyak para sahabat itu jual beli atau berdagang. Dan bahkan seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam datang ke Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ana ashtari wa abta, saya ini membeli dan menjual. Ma yahillu li wa ma yahrumu li, apa yang halal bagi saya dan apa yang haram bagi saya. Nah, Rasulullah ajarkan sahabat ini jual beli, ya ibna akhi la tabi ma laysa indak, jangan engkau menjual barang yang gohnalom badran. Nah, artinya juga bahwa ini dalil bolehnya jual beli. Maka ajma'al ummah ala masyru'atil bai' min ghairi inkar bi jumlatihi. Maka para ulama dari masa ke masa ini sepakat bahwa ada jual beli itu dan itu tidak diingkari. Kenapa dibolehkan jual beli? Fa innan nas yahtajuna ila mukhtalifil hajati. Orang ini punya banyak kebutuhan dan kebutuhannya berbeda-beda. Ada orang punya padi namun hana baje, boleh ke baje. Ada orang punya padi namun hana kereta, boleh kereta. Maka dia saling bertukar tadi untuk memenuhi kebutuhannya. Fatajaluna ba'duha bi ba'din bitaradi. Orang ini saling ridha menukar barangnya. Ya, untuk sah jual beli kita ini, kalau sholat dia sempurna, sah, lengkap rukun, lengkap syarat, maka jual beli begitu juga. Biar sah jual beli itu, dia mesti lengkap rukun, lengkap syarat. Nah, ketika rukunnya nggak lengkap, maka jual belinya tidak sah. Pertanyaannya, apa saja rukun-rukunnya? Rukun yang ditampilkan oleh para imam mazhab, yang 4 mazhab, termasuk Imam Syafi'i juga. Yang pertama adanya dia penjual. Yang kedua ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Kalau tidak ada barang yang dijual, belum. Maka yang ketiga, barang yang dijual. Yang keempat, ijab qabul atau sigah ijab qabul. Maka yang 4 ini dia rukun jual beli.